Oke. Oh iya, pada saat Anda menulis dewasa sama dengan INT 10.000 itu tidak error, tapi itu tidak berguna sih. Karena 10.000 memang integer. Ya, jadi langsung aja 10.000 sama 8.000. Itu kayaknya apa yang ada di slide itu membuat bingung ya. Gara-gara diberi contoh ada INT-nya. Oke, setelah 2 tiket ini diinputkan, sekarang tinggal dihitung totalnya. Sedikit saran lagi soal nama ya. Yang 10.000 itu lebih cocok namanya itu harga dewasa sama yang anak harga huruf kecil ya. Oke. Setelah dihitung, ditambah apa dikali? Dikali kayaknya. Yang harga anak kali tiket anak. Ya, setelah dihitung, ditampilkan. Oke, ini jawaban ini benar, karena mulai dari inputnya, tulisannya tetap sama ya. Sampai outputnya juga keluarnya tetap sama seperti apa yang jadi contoh di soalnya. Saya kira cukup jelas ya, yang bagian satu ini. Ya, kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini saya amati beberapa banyak benar, tetapi kurang efisien cara pemrogramannya ya. Mungkin untuk nomor 2, saya akan minta mungkin Evan. Nomor 1 itu agak beda dikit, tapi sama nggak apa-apa ya, Bu? Bedanya di mana? Harga dewasa, apa namanya, dewasa sama anak itu dikalikan dulu masing-masing, baru ditambahkan. Oh, Di bawahnya ada variabel baru lagi ya. Nggak apa-apa, cuma ya jadi boros variabelnya ya, jadi nambah Iya variabel benar. ya. Iya. Ya, tapi Benar. nggak apa. Yang nomor 2, Evan ya. Bentar. Kalau kalian baca soalnya, program itu menanyakan jumlah kantung plastik itu hanya saat apa? Inputnya iya. Ya, hanya waktu ditanyain pakai kantung plastik, jawabannya iya ya. Jadi kalau misalnya tidak, itu jangan ditanya jumlah kantung plastik. Kemarin ada yang jawabannya tidak, tapi masih ditanya. Jawabnya di bawah sini ya, berarti. Evan ada kah? Evan?
Oh, oke. Mungkin bisa langsung diketik semampunya Evan, seperti apa yang kamu jawab kemarin. Sekalian langsung kita bahas terbaris pada saat kamu mengetik. Oh, lebih baik diketik di sini aja, Evan. Diketik dari awal. Lebih baik tidak kopas. Ya, jangan dikopas. Ketik aja dari awal. Hmm. 500. Ya. Ya, jadi kebiasaan yang cukup baik itu adalah melihat-lihat apa saja yang bisa dibuat variabel dulu, angka-angka yang bisa jadi hardcode itu dijadikan variabel dulu, ya, seperti pajak, harga kantung. Setelah itu baru input. Nah, inputnya itu cuma satu, karena satunya tergantung jawaban, inputnya 2, karena yang satu lagi tergantung jawaban dari input yang kedua. Oke. Sambil saya menjelaskan apa yang diketik oleh Evan, jadi yang penjualan itu diubah jadi integer, kan? Karena angka nilai penjualannya itu nanti harus kita hitung dengan pajaknya. Jadi akan dimatematika,kan gitu ya, akan dikenai operasi matematika. Tapi pertanyaan butuh kantung plastik tidak diapa-apakan, tidak diubah jadi apa-apa. Karena apa? Karena ini kan teks dan dipakainya nanti tetap teks. Jadi juga jangan lupa tidak perlu dibuat jadi STR. STR itu untuk mengubah yang bilangan jadi teks. Tapi kalau asal inputnya sudah teks, ya udah, tidak perlu diapa-apakan. Kamu nggak salah yang ininya, nama jumlah kantung yang kedua. Evan. Jumlah kantung sama dengan input. Lalu jumlah kantung yang bawahnya itu yang sama dengan INT, apa nggak salah ketik namanya? Bu, mau nanya. Ya. Kalau misalnya penulisannya itu kayak nggak camel case gitu, gimana, Bu?
Oh, disambung semua gitu. Maksudnya nggak pakai huruf besar di Iya, kata berarti kecil. huruf kecil semua gitu ya. Iya. Ya, itu kurang baik sih, tapi tidak error sih. Iya, tapi nggak, maksudnya mengurangi nilai atau nggak kayak gitu? Tergantung yang koreksi. Oh, kasih, Bu. Ya. Evan, yang jumlah kantung yang kedua ini nggak salah nama. Ya ini, yang saya highlight ini ya. Ini apa nggak salah nama? Oke, lanjutkan aja terus. Nanya Bu, Ya, berarti namanya jumlah bisa kantong lebih plastik, keras. Kenapa? jumlah jumlah kantong plastik itu kan itu string kan ya, berarti itu tetap diubah ke integer ya, karena kan itu nanti melambangkan jumlah buahnya. Karena kan akan dikalikan, toh. Kalau string Ah, kan nggak bisa dikalikan. oh makanya diubah ke integer Ah, gitu. ah. Bisa dikalikan, tapi hasilnya nggak seperti yang kita pikirkan ya. Iya. String itu.
Oke. Em, Teman-teman bisa menemukan kesalahan yang saya sebutkan tadi. Harusnya variabel jumlah kantungnya agak dibedakan ya. Camel case-nya agak gimana gitu. Harusnya variabel ini kalau mau di NT kan agak beda. Ya. Ya, dibedakan jadi apa? Silakan coba diganti. Oke. Oke, sudah diganti. Yang ganti ini siapa tadi? Oh, Biasanya juga kok. bukan. Oke. Ya, jadi di nomor ini banyak sekali yang melakukan bagian yang bawah ini, ya, yang saya flip ini, diletakkan di dalamnya if ya. Nah, itu nggak salah, cuma jadinya akan muncul 2 kali kan. Wait, ini kok berganti ya? Seharusnya lebih benar yang tadi. Jadi yang tadi itu isinya else hanya biaya kantung sama dengan 0. Atau kalau misalnya kamu punya biaya kantung sama dengan 0-nya di atas, maka ini nggak usah else ya. Jadi bisa saja misalnya seperti ini. Kalau seperti ini, maka ini bisa dibuang else-nya. Sehingga isinya itu hanya kalau misalnya dia membeli kantung, maka biaya kantungnya akan ganti. Jadi biaya yang baru. Kalau enggak, default-nya 0. Nah, sudah pernah saya sebutkan, if itu enggak harus selalu ada else-nya. Kalau memang else-nya enggak melakukan apa-apa, sudah. Ya. Nah, banyak dari kalian itu seperti saya sebutkan tadi, menuliskan semua yang ada di blog ini, yaitu menghitung pajak, menghitung harga akhir, dan ngeprint semuanya itu di dalamnya if else. Pertanyaannya gini, kenapa itu lebih baik tidak dilakukan di dalamnya if else? Karena begini, kalau dia pakai kantung plastik, perlu dihitung nggak pajaknya? Perlu. Kalau dia nggak pakai kantung plastik, perlu juga. Nah, berarti kan menghitung pajak itu tidak tergantung apakah pakai kantung plastik atau enggak. Ya kan? Jadi mestinya kan nggak masuk ke if. Demikian juga menghitung total sama ngeprint total. Kalau pakai kantung plastik perlu nggak? Perlu. Kalau nggak pakai perlu juga. Nah, jadi kan itu buat dua-duanya, maka tidak perlu ada di dalamnya if. Ya, jadi secara ketikan juga lebih pendek, secara apa ya program juga lebih efisien kalau misalnya kita letakkannya di luar. Oke, Alpro ini mungkin untuk hal-hal semacam itu mungkin pengurangannya tidak terlalu banyak ya. Bisa tidak dikurangi, bisa dikurangi sedikit saja, termasuk penamaan dan sebagainya. Cuma itu best practice programming yang semakin atas nanti
di semester semakin atas itu semakin diharapkan dari kamu ya. Jadi mungkin kalau di mata kuliah yang lain sudah dituntut, tapi kalau mungkin di Alpro itu mungkin ya cuma mencoba dibiasakan pemrograman yang baiknya. Oke, sekarang kita masuk ke dua soal berikutnya. Dua soal berikutnya. Jadi soal pertama ini soal mudah ya. Soal kedua ini sudah masuk soal sedang. Dua soal berikutnya masuk agak sulit ya. Buat aplikasi Python untuk menampilkan n bilangan genap pertama. Dimulainya dari 2, bukan dari 0. Ya. Jadi bilangan genap mintanya mulai 2. Nah, coba kita jawab bersama-sama aja. Tentu saja pertama perlu ada input ya. Jadi mungkin jumlahnya kita inputkan. Seperti ini. Nah, sekarang bagaimana? Sebenarnya caranya itu ada banyak macam ya. Caranya ada bermacam-macam. Mungkin ada yang mau menyarankan langkah singkat. Ini sebaiknya pakai for atau while. Ya, pakai for ya, karena perulangannya itu jelas step-nya. Jadi for, boleh pakai in range. Range-nya mau diisi berapa yang cocok. Kalau kalian kemarin ngisinya gimana? For i in range dalam kurung apa? 2, Ini ya, 2, Jumlah kali 2 tambah 2. 2 kali 2. Jumlah kali 2 tambah 1. Jumlah kali 2 tambah 1. 1. 1 apa 2? Atau 3? 1. Kalau jumlahnya 5, berhentinya di 11. Itu ya. Oke. Nah, ini salah satu cara. Kalau yang pakai cara ini berarti di dalamnya ada if ya. Betul? Atau ini belum tutup Kalau kurung? saya dikasih koma lagi. Ya, bisa pakai ini ya. Iya. Dinaikkan 22. Jadi supaya 3-nya nggak ikut ya. Jadi semua yang ganjil tidak ikut. Kalau seperti ini nggak usah if ya. Langsung tinggal di print i-nya saja. Kalau misalnya ini nggak ada ya. Kalau ada ini kan berarti 2, 4, 6, 8, 10 berhenti. Kalau nggak ada ini berarti kan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berhenti. Nah, kalau seperti itu, kalau nggak ada koma 2-nya, nggak ada step 2-nya, harus ada memeriksa apakah ganjil apa genap, gitu kan. Jadi perlu ada if i persen 2 sama dengan 0, kalau iya baru dicetak, kalau enggak, tidak dicetak. Tidak dicetak berarti ya nggak usah else. Ya. Ada cara ketiga yang simple juga, yaitu ini habisnya for sama if.
Mana? Terus ini jumlah plus 1. Nggak usah if juga. Jadi nanti isi for-nya itu 1, 2, 3, Kali 5. kali Ya, 2. di print ini adalah I kali 2. Jadi kalau I-nya 1, 2. I-nya 2, 4. I-nya 3, 6. Jadi sebenarnya ini soal yang jawabannya macam-macam ya caranya. Tidak ada benar dan salah dari cara-cara yang Anda pakai. Jadi semuanya selama outputnya seperti ini dianggap benar, selama ada inputnya. Tapi kalau kadang-kadang ada orang menjawabnya itu semuanya itu pokoknya dianggap pokoknya isinya inputnya seolah-olah selalu 5. Sehingga bisa nggak pakai for gitu ya, print 2, print 4. Nah, kalau itu salah. Oke, itu nomor 3. Jadi jawabannya cuma 3 baris. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini sedikit tricky. Kan sebenarnya ini bukan soal sulit, tetapi tricky-nya itu yang membuat orang kadang salah. Jadi ini sebenarnya seperti sistem login ya. Sistem login di mana login yang benar itu hanya untuk Frodo dan Sam. Kalau salah login, berarti diulang-ulang terus. Nah, tampilan sistem yang diulang-ulang itu adalah pertanyaan siapa Anda dan Anda tidak boleh masuk. Atau selamat datang. Nah, jawabannya berarti kan harus kita tulis aja dulu apapun yang diulang ya. Inputnya itu berarti diulang-ulang, berarti nggak ada input di awal. Karena inputnya diulang-ulang. Ya, berulangannya pasti pakai while, karena kita nggak tahu berapa kali akan diulang. Jadi boleh ditulis inputnya mungkin yang akan diulang-ulang. Karena Kevin tadi sudah ngetik-ngetik terus, ayo Kevin lanjutkan ketik input. Siapa Anda itu? Sama dengan apa tidak 2? Itu nggak kurang petik tutup. Kevin nggak usah while dulu. While-nya kita tulis belakangan nanti. Jadi yang saya minta kan input aja, terus setelah input yang dilakukan pakai apa? Memeriksa benar atau enggaknya. Ya, if apa? Ya, coba ditulis lengkap. If apanya yang sama dengan Sam? Ya, nggak harus pakai kurung ya, langsung aja. If name sama dengan Sam, cuma Sam-nya itu ingat teks kan, jadi harus dikasih T ya, bukan str. Or name sama dengan Frodo. Frodo itu kan teks kan, jadi harus dikasih T.
Ya, kalau Frodo atau Sam, maka print apa? Bukannya ketik print dulu. Print itu nggak pakai sama dengannya. Kalau enggak, jangan lupa setelah nama ada tanda serunya. Jadi ada koma lagi. Kalau enggak, loh, else itu kan nggak perlu dikasih apa-apa. Oke. Ini mungkin ya indennya salah ya, perlu diatur. Segala macam inden ini, name sama if kan harusnya sejajar. Print baru masuk. Else sejajar sama if. Terus apalagi yang kurang teman-teman? Yang kadang-kadang saya juga salah itu. Titik 2 ya. Name sama if itu sejajar. Kalau enggak, seolah-olah if itu punyanya name, enggak kan? If itu kan ya if aja, ya. Jadi tingkatan perintah name sama dengan input sama if itu kan sama. Jadi nggak boleh diinden. Kevin, yang if ini nggak boleh diinden karena sama name ini peringkatnya sama. Ya, else juga. Print-nya yang harus diinden karena print ini di dalamnya if. Jadi kalau diinden itu kan artinya di dalamnya gitu kan. Kalau kamu if-nya inden masuk, itu berarti if itu di dalamnya name kan enggak toh. Ini kan dua perintah yang enggak ada hubungannya. Nah, semua yang di atas ini kan terjadi berulang-ulang kan. Makanya saya tadi sebutkan while-nya belakangan aja. Karena ini semualah yang akan ditaruh di dalamnya while. Jadi ini semua saya inden. Karena ini semua akan terletak di dalamnya while. Nah, jadi while apa? Jadi dia diulang kalau apa? Kalau masih salah masukin nama. Kalau salah ya. Salah itu berarti name tidak sama dengan Sam. Terus kemudian atau apa dan. Or apa N yang benar? Or. Gini. Bentar ya, saya ketik dulu. Ini seharusnya name-nya harus pakai huruf kecil sih.
Saya berikan contoh dulu ya. Nggak bisa, Bu, kalau kayak gitu, Nah, Bu. wait, Kalau name, sebentar. Belum selesai. Jadi, gini. Saya berikan contoh kalau misalnya saya input SAM, maka name tidak sama dengan SAM, jawabannya benar ya? Salah ya? Kalau saya inputkan SAM, name salah. tidak sama dengan SAM itu salah, name tidak sama dengan Frodo, benar. Ya. Salah atau benar, hasilnya itu benar apa salah? Kalau pakai Benar. hasilnya benar. Sehingga dia tidak akan masuk ke sini, betul? Kalau benar kan masuk. Oh iya, sorry. Kalau benar masuk, dia akan masuk ke sini. Walaupun dia inputannya sudah SAM. Supaya nggak bingung, saya tulis saja. Misal, name di input SAM. Ya. Maka bagian name tidak sama dengan SAM. Hasilnya true. Name tidak sama dengan Frodo. Hasilnya false. True or false, hasilnya true. Kalau hasilnya true, maka while true, gitu ya yang terjadi. While true, masuk ke sini. Nah, untuk while ini, makanya perhatikan bahwa pada saat dia bilang, jika jawabannya Frodo atau Sam, di soalnya kan ngomongnya ada kata atau kan. Jika jawabannya Frodo atau Sam, maka sudah benar dan berhenti. Kita perlu cari kondisi kebalikannya yang sudah benar itu buat while. Kebalikan dari Frodo atau Sam itu adalah dua-duanya ditidakkan, ya. Jadi tidak Frodo dan tidak Sam, tapi or-nya itu jangan pakai or. Kebalikan dari or adalah and. Tapi kalau di soalnya nanti ngomong A dan B, maka berhenti, maka kita untuk while-nya, karena while-nya ini bukan while buat berhenti, tapi while buat jalan. Nah, maka kebalikan dari A dan B itu adalah tidak A atau tidak B. Ya, kebalikannya itu adalah tidak A atau tidak B. Kalau pertanyaannya ngomong soal dan. Jadi justru kita harus di while-nya itu kebalikan dari if-nya. Ya. Kalau if itu memang yang benar. Berarti kalau di soalnya ngomong A atau B, yang kita tulis di if ini ya tepat seperti itu. A atau B. Itu ya. Oke, Jovan tadi gimana yang nggak bisa? Enggak, Maksudnya kalau harus ada di, Hah? harus nanti ada di break gitu habis. Oh, di sebelumnya while, ya. Soalnya kalau enggak, meskipun Ya. sudah Sam atau Frodo sudah ada inputannya, hasil yang terakhir tetap masih ulang lagi dari awal. Gimana? Kalau nggak di break. Kalau nggak di break, meskipun namanya udah benar, itu udah keluar apa namanya, sudah keluar tulisannya yang selamat datang apa itu, nanti kepindah tetap kemasukan awal lagi, soalnya ada salah satu yang benar. Jadi ya habis dari print selamat datang itu di break. Nggak perlu mestinya. Saya pernah nyoba yang kayak gini keulang terus, Bu.
Mungkin ada yang mungkin di kondisi while-nya ini nggak cocok. Enggak, sudah benar kondisi while-nya kayak gitu. Ya nanti Ngulang kita terus. lihat aja ya, bisa dicoba. Tapi menurut saya Jadi perlu break ini. habis selesai selamat datang itu nanti ngulang lagi input Ya mungkin siapa Anda. beda dengan eh, di bawahnya mungkin masih ada lagi pertanyaan. Jadi kalau yang ini sudah benar tanpa break sih. Cuma karena di Boleh awal kamu dicoba di menanyakan, run, Bu. ya kamu coba aja. Bu, mau Ya, tanya. secara Kalau teori ini sudah benar. Ya, kalau saya itu while-nya itu caranya pakai yang kayak jawab, terus yang kayak dimisalkan variabel di atasnya itu loh, Bu. gimana? Misalnya jawabnya itu sama dengan masuk, while jawab sama dengan masuk. Terus nanti juga pakai yang kayak setelahnya Oh, dan bentar. inputnya itu. Gimana kalau nanti kamu coba ketik ya? Saya Oh iya, selesaikan ini dulu, iya karena Bu. ini masih kurang sedikit. Jadi waktu while name tidak sama dengan send, padahal name itu inputnya kan di dalamnya while, ya kan? Jadi waktu ditanya apakah name tidak sama dengan Sam, untuk pertama kalinya kan belum ada isinya. Karena itu name itu untuk pertama kali harus diisi dulu. Ya biasanya untuk pertama kita isi kosong dulu. Maka waktu isinya masih kosong dan ditanya apakah name-nya itu Sam, ya enggak. Produk enggak juga ya. Jadi karena dua-duanya enggak, maka masuk ke sini. Oke, sudah selesai. Tadi siapa? Yuven atau siapa? Silakan coba kamu ketik versi kamu kayak apa. Kalau ada yang mau tanya yang versi ini juga boleh. Itu Bu. Di mana? Di atas. Ini kan yang siapa Anda sama dengan STR itu nggak perlu kan, input itu pasti string. Iya sih. Cuman yang di siapa Anda sama dengan Frodo, mungkin saya awalnya mikirnya perlu, Bu. Bu, sudah Kenapa? saya coba error. Ya, nanti kita coba share screen ya. Saya juga akan coba. Kenapa, Yuven? Itu saya jawabnya pakai yang jawab sama dengan masuk itu. Oke, jadi kamu caranya dengan mengganti jawab. Boleh juga. Cara ini juga boleh. Cuma ketambahan variabel jawab. Oke, saya stop share. Bisa di-share jawaban collab-nya. Errornya di yang saya agak ragu-ragu tanda tidak sama dengannya. Saya agak lupa itu. Seingat saya boleh dipakai di sini. Invalid karakter. Mungkin kopas ya. Saya juga begini, Bu, kemarin. Iya, mungkin kopas. Jadi gini, ada khususnya petik itu kalau bisa diganti, diketik ulang bagian petik-petik itu. Jadi karakter petik-petik seringkali jadi error di program. Bukan cuma Python sih, di Java juga. Di Android Studio, Kotlin juga. Soalnya petiknya beda. Siapa Anda ini? Siapa petiknya? Sama petiknya siapa Anda kelihatan?
name. Di atasnya while itu ada name sama dengan petik-petik kosong. Ya. Iya. Oh iya, name huruf kecil. Yang if itu name-nya huruf kecil. Maaf Bu. Loh, yang while-nya name-nya huruf kecil soalnya. Di dalam-dalamnya huruf kecil semua. Ya. Di or sama di print ini. Ya. Siapa tadi yang bertanya? Kan udah dicoba kan Bu ya, yang tadi udah diperbaiki sama Ibu teori kan tadi. Itu dia pas diisi sen tetap mengulang apa namanya? Ya tetap jalan nanya buat siapa Anda itu kenapa? Enggak gitu. Waktu diisi SEM ya berhenti. Harusnya berhenti kan Bu, atau produk kan harusnya berhenti kan. Cuman dia nanya lagi siapa Anda di bawah. Coba saya lihat programmu. Silakan di-share. Kalau itu kemarin saya juga sempat kayak gitu, tapi karena kelebihan sama dengan, jadi mengulang terus. Jadi iya rasanya ada. Siapa tadi? Humaini. Jadi nggak ini mau share screen? Kalau saya tak break Bu, lebih gampang. Jadi kondisi ini Kak Dok. Tapi itu nanti kamu akan disalahkan, Susan. Hah? Akan disalahkan kalau kamu kasih break. Karena itu kondisi nggak perlu break, kenapa harus di break? Break itu kan kayak jalan pintas yang nggak, apa ya, break Soalnya kan itu supaya kan nggak harus dipakai. Jadi dia hanya dipakai kalau kita mau mencegah dia melakukan suatu perintah yang ada di bawahnya. Padahal nih di bawahnya nggak ada perintah lagi. Kenapa kok harus di break? Otomatis kan dia memang sudah berhenti. Kalau baik teorinya itu tapi jadi kan jalan. tapi kan benar memang. Hasilnya kan Enggak benar. loh, hasilnya makanya kalau di Alpro itu masih diampuni sedikit, tapi kalau di mata kuliah lain itu pengurangannya bisa lebih banyak atau malah disalahkan. Karena bukan cuma masalah jalan atau enggak sih, tetapi by konsep benar atau enggak, efisien atau enggak. Sama aja isinya. If nama sama dengan Sam or name, loh, while-mu kok or. Tadi kan sudah dibilang nggak pakai or. Kalau or ya pasti muter terus. Oh pakai N ya Bu ya? Jadi Yang cuma yang di kalau kamu bukan Sam dan bukan Frodo, kalau kamu or itu nggak akan pernah salah sih. Kan nggak mungkin toh. Name itu kan pasti cuma ada satu ya. Kalau pakai or itu nggak akan pernah salah ya. Jadi kan nggak mungkin kalau pakai or itu dua-duanya sampai dia isinya Sam sekaligus Frodo kan nggak mungkin. Langsung aja Sam. Oh, oke. Terima kasih Bu. Ya. Jadi kita juga koreksi itu tidak menjalankan program kamu ya. Jadi kita lihat logiknya. Tapi jangan khawatir, nggak mungkin apa yang jalan gini. Apa yang jalan dan logiknya benar nggak mungkin kita salahkan. Apa yang error, logiknya benar, itu pasti pengurangannya sedikit. Ya. Tapi kalau misalnya nggak jalan,
atau gini, jalan tapi logiknya nggak benar itu salah. Jadi kita waktu koreksi itu kita lihat logiknya, kita tidak akan menjalankan Python-nya. Kita tidak akan kopas program kamu ke Python gitu maksudnya. Makanya waktu ngumpulin tugas juga saya nggak minta diberi Python-nya kan. Karena kita juga koreksinya, dan ini juga semuanya diketiknya di ULS kan. Nggak diminta Python, karena kita koreksinya itu kita koreksi ininya, codingnya langsung. Nah, kita berharap Anda itu bakal jadi seperti itu ya. Jadi Anda tidak harus ini ya, tidak harus pakai Python untuk tahu ini oke atau tidak oke, karena pada kenyataannya ya, pada saat nanti melamar pekerjaan misalnya terus kemudian ada tes coding, time-nya itu begitu pendek sampai Anda mestinya nggak sempat ngetik itu di ngetik dan execute ya, itu akan membuang waktu Anda sehingga mungkin nanti jadi nggak selesai. Di real life itu seperti itu. Yang dibutuhkan tuh logik. Benar-benar cara berpikir logiknya. Nah, yang sekarang nggak apa-apa, coba-coba dulu pakai programnya. Cuma diharapkan kemampuan Anda itu semakin terasa, suatu saat nanti sudah nggak perlu pakai program untuk tahu ini oke atau nggak oke. Gimana caranya? Ya itu, bergaul lama dengan program ya. Jadi semakin banyak Anda utak-utak itu ya, dan semakin banyak Anda melihat kesalahan, karena itu saya lebih suka yang sharing itu ada salahnya. Karena salah itu membuat kita itu kayak pengalaman dan bisa belajar. Kalau kita cuma lihat yang benar-benar tuh kita enggak, kita akan kaget saat nemu kesalahan dan enggak pengalaman mengatasinya. Jadi kalau ada apa ya, ada banyak kesalahan di kelas ya, kelas ini tempatnya salah ini. Nanti waktu ujian tempatnya ngerjakan yang benar ya. Selama di kelas latihan segala macam ini tempatnya boleh berbuat salah apa saja supaya nambah-nambah ilmu dan pengalaman. Kalau kesalahan gini itu gimana? Semakin aneh-aneh kesalahan, bahkan kalau sampai saya dan asisten tidak bisa jawab, itu tambah bagus ya. Karena berarti saya dan asisten jadi belajar hal baru lagi nih. Sampai harus cari lagi, ini kenapa ya? Ya, itu tentang materi sebelumnya. Kita tinggal punya 2 materi ya. Materi yang hari ini itu sebenarnya sudah pernah sedikit disinggung di saat kita belajar soal loop ya, tetapi tidak dibahas lengkap, yaitu mengenai list. Nah, yang akan kita lakukan hari ini, kemarin itu waktu di bagian loop, kita sempat sedikit menyinggung bahwa for itu bisa pakai list, selain pakai range. Tapi cuma sampai di sana, kita belum menggali list itu bisa diapakan saja ya. Nah, hari ini kita akan gali lebih jauh, list yang dipakai di for. Itu sebenarnya punya fitur apa saja ya. Jadi list itu sebenarnya sekumpulan data artinya. Kenapa kok data ini perlu disimpan di list? Karena kalau disimpan di variabel sendiri-sendiri, itu membingungkan. Kita bisa saja ya, misalnya kalau punya 3 bilangan, kita bisa saja punya variabel namanya bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Kalau nanti ada 5 bilangan, ya udah bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, bilangan 4, bilangan 5. Tapi kalau begini, input kan beberapa bilangan, beberapanya berapa, tergantung nanti usernya minta berapa. Nah, itu lebih baik disimpan di list. Karena kalau enggak, kita bingung ngasih nama variabelnya, terus bingung menciptakan variabelnya itu berapa waktu membuat program.
kan nggak tahu butuh berapa. Sedangkan kalau pakai list, kita punya satu variabel saja namanya, tapi variabelnya ini bisa dikasih banyak bilangan, atau banyak nama, atau banyak apa saja ya. Nah, pernah disinggung bahwa list itu isinya bisa homogen sama semua, tapi bisa juga campur-campur. Walaupun yang sering dipakai itu biasanya yang homogen. Memang sulit sekali mencari contoh, saya juga nggak nemu gitu ya, contoh di mana list itu makainya campur-campur. Tapi namanya pemrograman dan case di dunia nyata itu kan macam-macam dan berkembang. Ya mungkin satu saat kita misalnya dapat suatu pekerjaan yang ternyata butuh punya list yang isinya campur-campur, ya kita semua sudah tahu bahwa itu bisa. Ya memang sekarang ini, saat ini, biasanya kita pakai untuk yang datanya sama semua, yang paling sering. Jadi list itu cara membuatnya, kalau misalnya mau langsung diisi, itu seperti ini. Jadi sebutkan nama listnya, terus seperti variabel pada umumnya ya, pakai sama dengan. Cuma yang di kanannya ini sekumpulan yang ditandai dengan kurung siku kotak ini ya, kurung kotak. Dan isinya dipisahkan koma. Oke, ini list. Nah, kita bisa menampilkan semua isinya pakai print juga. Jadi, kalau kita tulis print, lalu list yang sudah ada isinya, otomatis keluarnya seperti yang muncul di layar. Terus, perintah lainnya, gini. List itu enaknya bisa diakses satu persatu ya. Kalau kita mau lihat salah satu aja, atau print salah satu aja, tinggal sebutkan nama listnya, lalu diikuti kurung kotak nomor indeksnya. Ingat, nomor itu mulainya dari 0. Jadi, orang-orang yang nyebut nomor mulai dari 0 itu biasanya orang IT ya. Jadi, kalau orang biasa itu nomor itu mulainya 1. Tapi di bahasa pemrogramannya IT, banyak sekali itu yang startnya dari 0. Walaupun ada juga yang startnya dari 1. Oke, jadi untuk mengakses itu entah untuk di print, entah buat diisi ya. Kalau diisi berarti name list kurung siku 2 sama dengan 7 misalnya ya. Jadi baik mau diambil atau diisi, itu cukup dengan menyebutkan nama listnya, diikuti kurung siku. Nah, ini contohnya kalau mau diisi ya. Nama listnya kurung siku 4. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Yang remi diganti. Reminya hilang. Oh, diganti ya. Kan ini name list kurung siku 4 ya. Berarti 4 itu 0, 1, 2, 3, 4. Yang remi diganti ini ya. Oke, jadi ini tadi untuk mengakses salah satu. Kalau mau mengakses semuanya, nah ini pernah dibahas dulu pakai for kan. For kita pakai aja salah satu variabel, terserah mau dikasih nama apa. Jadi ini biasanya in range kan. Nah, ini bukan in range tapi in list. Jadi bisa for i in range apa atau for i in name list. Maka i-nya itu item sini itu akan ambil datanya ini satu persatu setiap for ya. Jadi for-nya ini akan jalan 5 kali. Yang pertama dia itemsnya Melisa. Waktu diulang lagi itemsnya jadi Joko. Diulang lagi itemsnya Maya. Diulang lagi Jimmy. Diulang lagi Remy. Ya ini pemakaiannya kalau pakai for. Cuma di contoh-contoh for kemarin nggak ada ya yang pakai list ya. Semuanya pakai range.
Nah, untuk memeriksa, kita juga bisa periksa apakah sebuah data itu ada di dalamnya list pakai kata kunci in. Jadi if Remi in name list, artinya di dalamnya name list-nya ada nggak sih data yang namanya Remi? Oh ada, mestinya kan nomor 4. Nah, kalau ada, lakukan ini. Lalu kita juga bisa memeriksa saat ini sudah ada berapa item ya di dalamnya list. Ini jawabannya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah itemnya ada 5. Pakai len. Len ini dari kependekannya length ya. Jadi apa ya? Fitur ini biasanya akan ada di semua bahasa pemrograman, ada yang namanya len, ada yang namanya length. Nanti kita setelah UTS kan ganti bahasa ya. Lumayan nih Anda dalam 1 semester udah punya 2 bahasa. Bahasa yang nanti kita akan pelajari itu mirip sekali dengan yang ini, cuma mungkin ada beberapa yang ganti katanya ya. Jadi misalnya len ini bisa pakai length atau panjang. Nah, list ini bisa saja semula dibuat kosong atau kalaupun ada isinya bisa ditambah. Nah, untuk menambah di belakang kita bisa pakai append. Jadi sebutkan nama listnya, titik append, itu berarti tambahkan apa yang ada di dalam kurung ini akan ditambahkan. Jadi kalau setelah print ini Anda cek len-nya berapa, hasilnya adalah 6. Selain ditambah di belakang, kita bisa nambah di posisi tertentu asal tidak lompat ya. Jadi misalnya kita nggak akan boleh nambah di posisi 13. Karena ya ini jumlahnya masih sedikit. Kita juga nggak boleh di posisi negatif. Tapi selain itu boleh ya, jadi yang sudah ada tempatnya boleh diinsert. Misalnya di sini insert di posisi 2. Ingat mulainya kan 0. 0, 1 berarti setelah Joko. Agak masih bingung, Bu, perbedaan parameter yang dimulai dari 0 sama length. Kan tadi di awal length itu kan 5 outputnya. Karena data yang di dalam panjangnya, banyaknya. Iya. Dan itu nggak mulai dari 0, Bu ya? Banyak itu kan jumlah ya, ngomongin jumlah. Jadi misalnya gini, 0, 1, 2, 3 itu ada berapa? Ada 4. Ada 4. Ya. Ada 4 kalau dihitung secara jumlah ada 4. Tapi kalau dihitung sebagai gini, data yang paling akhir bukan nomor 4, nomor 3 ya. Itu seperti gini, len itu seperti range 5. Berarti kan ada 5 data kan? Karena itu range dalam kurung 5. Karena range itu artinya ada berapa data yang mau kita for kan. 5. Tapi mulainya kalau diberi nomornya mulai 0. Tapi kalau dihitung jumlah datanya 5. Nah, kalau insert itu kan kamu insert di indeks nomor berapa? Kalau insert di paling depan itu insert 0. Kalau di nomor 2 berarti 0, 1, 2. Nah, dia masuk di tempatnya Maya ini sebenarnya. Berarti dia akan menyisip sebelum Maya. Oke. Nah, berikutnya kalau bisa ditambah, dia bisa juga dibuang, ya, dikeluarkan. Untuk mengeluarkan, pakai kata kunci pop, lalu nomor berapa yang mau dibuang. Seperti insert, yang ditulis di dalam kurung ini indeksnya. Kalau insert itu selain indeks, apa yang mau diinsertkan ya.
Tapi kalau pop ini ya sudah, indeksnya saja langsung dibuang. 2 berarti paya yang dibuang. Jadi kalau dihitung len-nya tinggal 4. Gitu. Oke, nah seandainya tidak diberi indeks, maka default-nya yang dibuang adalah yang paling belakang. Seperti append tadi, append itu nambah di paling belakang. Kalau pop aja dibuang yang paling belakang. Oke. Ada lagi satu untuk membuang data, yaitu buang semuanya. Yaitu kata kuncinya clear. Pada saat kita clear, berarti sudah kosong listnya. Waktu kita append, berarti datanya 1 aja. Nah, list ini juga bisa di-combine. Jadi kalau kita punya list lebih dari 1, tinggal di plus aja, nanti bergabung jadi 1 ya. Nambahnya itu nanti di belakangnya, penggabungannya. Oke, sebelum saya bahas ini, exercise-nya kita akan stop dulu, kira-kira 10 menit ya. Jadi sekarang 10.56. Ya, pertanyaannya tadi mungkin sudah baca soal yang ini ya. Pertanyaannya tadi, kenapa kok minus 10 nggak masuk smallest number? Karena minus 10 itu tidak dipakai. Jadi angka negatif itu hanya untuk ini, hanya untuk menunjukkan inputnya berhenti ya. Sebelum kita mengerjakan ini, saya ingin menunjukkan berbagai macam cara orang menginputkan bilangan ke dalam sebuah list. Jadi orang bisa saja menginputkan bilangan ke sebuah list itu pakai cara yang ini. Tapi bisa juga orang itu pakai, kalau ini kan berarti pakai while ya, karena tidak tahu ada berapa bilangannya. Tapi bisa saja orang menginputkan bilangan itu bukan memakai while, tetapi memakai for. Nah, kalau memakai for itu biasanya ditanya dulu ada berapa jumlah bilangannya. Oke, nah sekarang kita mulai akan coba latihan kita yang pertama. Silakan dibaca lagi sambil dipikirkan, nanti kita akan jawab bareng-bareng. Saya beri waktu beberapa menit untuk membaca baik-baik soal dan contohnya. Ya, jadi soalnya meminta kita membuat program untuk mengizinkan user menginputkan nilai ujian. Inputnya berkali-kali, sampai kapan? Sampai suatu nilai negatif diterima. Nah, sebelum mencoba itu, saya akan share Google Colab. Jadi, ya sudah kelihatan ya Colab saya. Jadi, untuk bisa menginputkan berkali-kali dan memasukkan ke dalam sebuah list, kita butuh list ya. Jadi misalnya saya punya list namanya exam marks. Supaya jadi list saya butuh kurung kotak gini kan. Tapi saya memang semula nggak punya nilai apa-apa, maka nggak apa-apa dibiarkan kosong saja di dalam kurungnya. Nah, ada banyak cara seperti saya sebutkan tadi untuk mengisi
data ke suatu list. Sebelum pakai while, kita bisa juga pakai for. Saya berikan contoh dulu. Misalnya, saya punya variabel yang mau diinput, yaitu jumlah data. Nah, misalnya seperti ini, maka kita bisa saja mengisikan data sebanyak jumlah data ke XMMax ini. Nah, seperti ini, kita bisa saja menerima data itu. Jadi misalnya saya punya variabel sementara ya, namanya data baru, yang akan menampung input data yang diminta oleh user. Nah, data baru ini mau saya tambahkan ke XMMax. Untuk menambahkan, perintahnya adalah tadi append. Ya. Tambahkan di paling akhir. Yang ditambahkan apa? Data baru. Tapi berhubung ini datanya emang kosong ya Bu ya, nggak ada sama sekali, jadi append itu anggapannya dari awal. Append itu pokoknya tambah di posisi paling belakang. Kalau kosong, paling belakangnya ya paling depan ya. Paling depan ya. Tapi kalau misalnya ada isinya, pokoknya append itu artinya tambah di paling belakang. Kalau saya ingin nambah datanya selalu di paling depan, ini bisa diganti jadi insert ya. Kalau paling depan berarti insert apa? Nomor berapa? 0. 0 ya. Jadi kalau saya ingin selalu di paling depan, ya insert 0. Tapi memang yang paling sering dipakai itu adalah append ya, memang. Nah, maka saya bisa tampilkan isinya XMMax yang sudah berubah datanya. Nah, ini cara pertama yang pakai for. Sedangkan yang diminta oleh program, yang diminta oleh soal tadi, itu bukan dengan cara yang ini. Saya cuma mau menunjukkan supaya kalian tahu sebenarnya kalau masalah input itu ada banyak variasi. Supaya nggak patokannya dikira input tuh hanya seperti itu ya. Seringkali kalau contohnya cuma satu macam, kadang-kadang mahasiswa jadi kebawa sampai lulus gitu loh. Jadi wawasannya tidak luas gitu ya. Makanya saya berikan contoh yang selain ini. Bisa juga pakai cara yang dulu ya waktu input apakah ada data baru gitu ya. Jadi bukan while negatif tetapi while jawabannya tidak ada. Jadi ada banyak cara untuk mengisikan data ke suatu list. Oke, untuk yang while pakai cara seperti ini tetapi while saya minta ditulis di yang tadi ya. Pakai docs yang lama tadi aja ya. Bentar, punya saya sudah ketutup.
Ya, di sini saja ya kita kerjakan. Oke, saya minta kita akan mengerjakan bergantian. Satu orang, satu baris saja ya. Saya akan tunjuk siapa yang mengerjakan. Ya, thank you Humaini yang nge-share lagi. Oh iya, tadi ada yang kurang titik 2 ya. Ya, nanti ditambahkan ya. Di belakangnya for. Oke, baris 1 Rio. Jadi baris 1 ngapain ya kira-kira? Buat list. Ya, betul. Baris 1 Rio, baris berikutnya Fadli ya. Lalu baris yang ketiga Farel. Silakan Rio. Oke, jadi ada pertanyaan lagi tentang nomor yang kedua. Jadi saya ulang sedikit. Jadi nomor 2 ini dia menghitung dulu average dengan cara 1. Menghitung total nilai. Mula-mula totalnya dinolkan, lalu diulang-ulang ambil data dari list Examax. Setiap data itu dimasukkan, ditambahkan ke total. Kalau sudah, berarti totalnya sudah berisi total nilai, tinggal dibagi dengan panjang dari listnya untuk menunjukkan ada berapa banyak nilai yang sudah terisi. Jadi average. Kalau sudah, baru kita ulang-ulang lagi data nilai di Examax. Lalu kita cek apakah lebih kecil average. Kalau lebih kecil, maka di print. Sedangkan nomor 1 tadi, kita mula-mula lakukan input ya, dengan berbagai cara tadi. Setelah melakukan input, tadi diberikan contoh bagaimana menghitung nilai tertinggi atau terendah. Kita bisa mengisikan bilangan yang kebalikan dari yang diminta. Kalau tertinggi cari terendah sekali, lebih rendah dari yang terendah. Kalau terendah lebih tinggi dari yang tertinggi. Atau ambil bilangan posisi 0. Ya, jadi misalnya ini ya, dianggap yang terendah atau tertinggi. Setelah itu diulang-ulang, cek data-data lainnya apakah lebih rendah atau lebih tinggi. Kalau iya, berarti nilai tertinggi atau terendah itu akan diganti. Oke, nah ada pengumuman khusus